Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Kadang bersentuhan ya. Bahkan ini kasus semacam ini banyak ditemui di Masjidil Haram ya, saat tawaf ya. Sampai kita mendengar banyak pertanyaan, Pak Ustadz, kalau saya madhabnya Syafi'i ya, kan Syafi'i mengatakan batal menyentuh wanita, sedangkan di sana tawaf ya menyentuh wanita. Kalau wudhu jaraknya berkilo-kilo, belum lagi menerjang ribuan orang, susah. Maka sampai ada yang berfatwa ya sudah, sementara pindah madhab saja. Ya seperti itu. Tapi kita akan bahas ya, sebenarnya batal atau tidak ya menyentuh wanita. Ada pendapat ya dari ulama ya. Pendapat pertama, menyentuh wanita membatalkan wudhu pada setiap kondisi. Artinya batal secara mutlak menyentuh wanita. Ya. Maksud di sini adalah wanita yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya tentunya. Baik menyentuh dengan syahwat maupun tidak, batal mutlak. Baik itu karena lupa maupun sengaja, ya, tetap batal karena mutlak batal menyentuh wanita, wudunya. Ini adalah pendapat madhab Imam Syafi'i. Jadi makanya di Indonesia kebanyakan yang mengikuti madhab Syafi'i ketika menyentuh istrinya batal, menyentuh yang bukan mahramnya batal. Ya, sampai tadi saya katakan kalau tawaf menyentuh wanita ya susah, kalau mau wudhu lagi ya sudah pindah madhab katanya ya seperti itu. Dalilnya mana kok mengatakan menyentuh wanita batal? Kita lihat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya, An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan aw lamastumun nisa, ya, menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa ayat 43. Ya. Di dalam ayat ini aula mastumun nisa, ya, yang membatalkan wudu di sini lamastumun nisa, lamastumun nisa. Kata madhab Syafi'i, kata lamastum atau lams adalah maknanya menyentuh tangan, karena ada hadis yang menunjukkan kata lams itu adalah menyentuh dengan tangan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, waliyadu zinahal lamsu rawahu Ahmad, tangan zinanya adalah menyentuh. Maksud menyentuh non mahram itu adalah termasuk zina tangan, sehingga makna lamastum An-Nisa ayat 43 adalah menyentuh wanita, sehingga siapa saja yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya adalah batal wudunya berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 43 ya. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu mencium istrinya ya, memegang istrinya saat sholat? Kata Syafi'iyah yang mengatakan menyentuh istri atau menyentuh wanita yang bukan mahram batal, hadis-hadis yang menunjukkan Nabi mencium istrinya atau menyentuh istrinya adalah di mana belum menyentuh di atasnya ada penghalang atau ada pembatas ya, seperti itu. Itu Syafi'iyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Kalau Syafi'iyah tadi pendapat pertama mutlak batal. Yang kedua ini mutlak tidak batal ya. Baik ya, dikatakan di sini baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat ya, nggak batal sama sekali. Ini adalah pendapat madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Pendapatnya mereka berasaskan dengan dalil, diantaranya asalnya tetap suci dan tidak batal sampai adanya dalil sahih yang tegas ya,
menunjukkan hal ini sebagai pembatal wudu, ya. Kata Hanafiyah yang mengatakan menyentuh wanita nggak batal, ya hukum asalnya orang itu suci, nggak ada dalil yang sahih dan tegas yang menunjukkan hal itu. Lalu bagaimana dengan ayat tadi An-Nisa ayat 43 aula mastumun nisa? Kata Hanafiyah makna lams tadi yang dimaknai oleh Syafi'iyah menyentuh itu tidak tepat karena kebanyakan ulama tafsir, ya, di antara Ibnu Abbas, ya, seorang ulama bahkan sahabat senior, memaknai lamastum adalah jima atau berhubungan badan, bukan menyentuh, sehingga tidak tepat berdalil dengan ayat An-Nisa ayat 43 tadi. Kemudian juga ada hadis dari Aisyah, kuntu ana mubaina yadi Rasulullah SAW wa rijlai fi qiblatihi fa idza sajada ghumazani faqabattu rijlai fa idza qama basattuhuma, rawahul Bukhari. Saya dahulu, kata Aisyah, tidur di antara Rasulullah sementara kakiku di arah kiblatnya. Kalau beliau bersujud, beliau menyentuhku sehingga kakiku saya tekuk. Kalau beliau berdiri, saya selonjorkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Coba Rasulullah menyentuh istrinya saat sholat. Kalau seandainya batal, nggak mungkin Rasulullah melanjutkan sholatnya. Ketiga, dari Aisyah bahwa Nabi SAW mencium salah seorang istrinya kemudian keluar sholat tanpa wudhu lagi. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan mutlak tidak batal menyentuh wanita, di antaranya istri kita, ya. Pendapat ketiga dirinci, ya, dirinci. Kalau menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan. Kalau tanpa syahwat tidak membatalkan. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah menyentuh wanita mutlak batal, Hanafiyah mutlak batal, Malikiyah dan Hanabilah merinci. Kalau menyentuh wanita yang bukan mahram atau istri kita, kalau pakai syahwat, berarti batal. Kalau nggak pakai syahwat, nggak batal. Mereka berusaha menggabungkan dalil, ya. Di antaranya dalil yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'i tadi, aula mastumun nisa, An-Nisa ayat 43, atau kamu telah menyentuh perempuan, ya. Itu adalah ayat yang dijadikan dalil bahwa menyentuh wanita dengan tangan saja itu membatalkan wudhu. Tapi kata Maliki dan Hanabilah, yang dimaksud lamastum menyentuh adalah jima, sehingga tidak tepat, ya, seperti itu. Kalau toh kita terima, oke, yang dimaksud lamastum adalah menyentuh saja dengan tangan, saya terima. Tapi batal itu kalau dengan syahwat. Itu Malikiyah dan Hanabilah, ya, seperti itu. Kemudian adapun dalil-dalil hadis yang dipakai oleh madhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak batal mutlak menyentuh wanita yang bukan mahram, seperti Nabi mencium istrinya saat mau sholat, Nabi bahkan menyentuh kakinya istrinya saat sholat. Yang dimaksud di situ, ya, mengapa kok gak batal? Kata Hanabilah dan Malikiyah, karena saat nyentuhnya itu Rasulullah tidak syahwat sehingga tidak membatalkan wudunya, ya. Lalu bagaimana ulama menyikapi perbedaan ini, ya? Perbedaan ini. Minimal ada dua lah sikap ulama. Ada ulama yang menguatkan pendapat kedua, ya, yaitu menyentuh wanita tidak batal wudunya secara umum, baik dengan syahwat maupun tidak. Ini sebagian ulama mengatakan yang paling kuat adalah pendapat kedua, ya, karena dalilnya lebih kuat. Siapa yang memilih pendapat ini, yang merojihkan, yang menguatkan pendapat tidak batal secara mutlak, di antara adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari ulama kontemporer Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan para ulama Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa Arab Saudi, ya. Jadi mereka memilih tidak batal secara mutlak, ya, seperti itu. Itu sikap pertama ulama menyikapi pendapat tadi. Ada ulama juga mengambil sikap ihtiyat. Tahu ihtiyat? Hati-hati, ya. Untuk kehati-hatian kita tetap berwudu ketika menyentuh wanita baik dengan syahwat maupun tidak. Dia nggak mengatakan yang kuat ini batal atau tidak, tapi ya sudah, saya hati-hati saja mengambil pendapat pokoknya setiap menyentuh istri atau menyentuh wanita bukan mahram, ya sudah, kita wudu saja, ya, untuk hati-hatian. Wallahu a'lam. Ini 7 masalah yang kita angkat dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Karena sekali lagi saya tekankan,
pendapat-pendapat ulama atau fikih ya. Secara umum ada fiqhul madhab yang konsen satu madhab, ada yang konsen pada fiqhul muqaranah perbandingan madhab ini. Kita sampaikan ya dalam rangka untuk menambah wawasan, membuka pikiran-pikiran yang jumud, yang kaku, sehingga tidak bermudah-mudah untuk menyalahkan orang lain ya. Sampai-sampai kita pernah mendengar lo itu orang itu alirannya apa? Mengapa kok kamu bertanya itu alirannya apa? Wong dia menyentuh istrinya kok nggak wudhu lagi. Ini aliran dari mana? Dia sekolah di mana? Sekolah di kota mana? Kok menyentuh istrinya nggak batal? Ya, ini jangan-jangan aliran sesat. Ya, coba bayangkan. Padahal masalah ini sudah dibahas, sudah diperdebatkan ulama-ulama terdahulu. Yang Hanafiyah mengatakan tidak batal secara mutlak, yang Imam Malik adalah merupakan gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau pakai syahwat baru batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Sudah dibahas, sudah diperdebatkan para ulama. Tiba-tiba datang orang belakangan melihat orang yang memang kebetulan berpendapat bahwasanya menyentuh istri atau yang bukan mahram tidak batal, dituduh ini aliran apa, ini sekolahnya di mana, kok tiba-tiba pulang katanya orang bilang kan pulang ke kampung kok tiba-tiba berpendapat menyentuh istri tidak batal ya. Maksudnya kita sampaikan pendapat ini beserta argumen-argumennya itu biasa membuka wawasan dan memecahkan ya kejumutan di dalam berpikir. Wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa mengurai lagi dengan detail dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.